Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sejarah perkembangan animasi. Yang pertama, pengertian animasi. Animasi itu merupakan gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek yang disusun secara beraturan, mengikuti pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Gambar atau objek yang dimaksud dalam definisi di atas bisa berupa gambar manusia, hewan, maupun tulisan. Selanjutnya ada masa prasejarah. Sejak zaman prasejarah, manusia purba telah berusaha untuk membuat gambar-gambar bergerak sesuai dengan imajinasi mereka serta dengan keterbatasan alat yang mereka gunakan pada waktu itu. Lukisan dinding Goa Altamira di Spanyol merupakan bukti peninggalan peradaban manusia prasejarah pada masa Paleolitikum, berupa lukisan dinding goa tentang binatang dan perburuan, sebagai cermin dari kondisi kehidupan mereka pada waktu itu. Selanjutnya ada masa peradaban Mesir kuno. Pada masa peradaban Mesir kuno, orang-orang pada masa tersebut telah berupaya untuk membuat sebuah rangkaian gambar yang memiliki makna, sebuah gerakan, dan bahkan mengandung unsur cerita. Dengan huruf hieroglif, mereka meninggalkan bukti catatan peradaban maju mereka yang mengundang decak kagum manusia hingga saat ini. Masa peradaban Yunani kuno. Bukti adanya benda seni bergerak yaitu kendi, yang ketika diputar akan memberikan efek gerakan. Kendi tersebut berisikan figur-figur tokoh. Relief candi berisikan rentetan relief cerita seolah-olah hidup dalam benak orang yang melihat dan menghayati alur cerita. Wayang adalah bentuk animasi pertama yang sudah dikatakan lengkap, di mana unsur-unsur animasi adanya gambar yang bergerak, alur cerita, dan efek suara sudah terpenuhi. The persistence of vision. Jika kita melihat sebuah gambar, maka citra gambar tersebut akan terekam dalam retina manusia selama 1/10 detik, sebelum citraan gambar tersebut benar-benar hilang. Sumatera Paul Roger 1828. Ketika pegas atau tali diputar, maka kepingan tersebut akan terlihat seekor burung yang ada di dalam sangkar. Alat ini membuktikan teori persistence of vision. Pena Kistokov Joseph Plato 1826. Kepingan terdapat lubang-lubang. Ketika diputar, maka lubang-lubang tersebut akan menghasilkan rangkaian gambar yang bergerak. Baik, selanjutnya Zetrop, Piore Design 1860. Seperti gambar di samping, Zetrop berupa rangkaian gambar yang dimasukkan dalam sebuah tabung. Di bagian lain dari tabung diberi lubang untuk melihat gambar. Ketika tabung digerakkan, maka gambar tersebut akan terlihat bergerak. Penemuan film proyektor. Penemuan film proyektor oleh Thomas Alva Edison membuka peluang baru untuk menciptakan gambar yang bergerak. Dengan menggunakan media film proyektor, semakin mempermudah cara untuk membuat rangkaian gambar menjadi hidup dan bergerak. Film animasi. Era setelah ditemukannya proyektor dan perkembangannya, mulai bermunculan film-film animasi pendek yang dibuat dengan teknik yang masih sangat sederhana, serta dengan keterbatasan alat yang digunakan. Film-film pada awal perkembangan animasi adalah sebagai berikut. Humor Space of Funny Fish, Stuart Blackthorne 1906. Film animasi ini berupa gambar kartun yang dibuat dengan kapur, tulisan di atas papan tulis, seperti gambar tersebut. Berikutnya ada Gert the Dinosaur, Winsor Miket 1914. Merupakan film animasi yang sudah memasukkan unsur cerita di dalamnya. Ada Felix the Cat Otto Mesmer 1919. Pada film ini sudah jauh lebih menarik karena adanya unsur cerita yang mengalir serta beberapa efek yang membuat film ini menarik. Selanjutnya, Flowers and Tree, Walt Disney 1932. Film Flowers and Tree sebelumnya telah diproduksi dalam bentuk film hitam putih. Film tersebut akhirnya diproduksi ulang dengan menambahkan fitur warna. Flowers and Tree akhirnya memenangkan Academy Award untuk kategori film pendek animasi.
Selanjutnya, mari kita tonton video sejarah perkembangan animasi. Pengertian animasi. Animasi merupakan suatu teknik menampilkan gambar berurutan sehingga penonton merasakan adanya ilusi gerakan pada gambar yang ditampilkan. Film animasi pendek pertama dalam format film standar adalah Humorous Face of Funny Face pada tahun 1906 yang diproduksi oleh kartunis surat kabar Amerika, J. Stuart Barton. Film animasi ini menggambarkan seorang kartunis yang tengah menggambar wajah di sebuah papan tulis. Beliau juga membuat animasi pendek berjudul The Ancient Parade. Animasi di awal era film bicara. Pada tahun 1928, Works, animator dan kartunis studio Disney mengembangkan karakter baru untuk menyaingi karakter Felix the Cat. Kemudian lahirlah karakter Mickey Mouse. Mickey Mouse muncul pertama kali dalam Plan Crazy, serta diikuti Steamboat Willie. Steamboat Willie juga tercatat sebagai film animasi pertama yang menggunakan sinkronisasi suara. Periode emas film animasi di era klasik. Selain sukses dengan seri Mickey Mouse, Disney juga sukses besar dengan seri kartun Silly Symphony. Selama satu dekade, seri Silly Symphony sukses menyabet 7 Oscar untuk kategori animasi pendek terbaik. Flowers and Tree pada tahun 1932 adalah peraih Oscar pertama untuk studio Disney, serta tercatat sebagai film animasi pertama yang menggunakan teknologi 3 warna atau Technicolor. Disney mengawali rentetan suksesnya melalui animasi klasik Snow White and the Seven Dwarfs pada tahun 1937 yang tercatat sebagai pencetak keuntungan terbesar pada tahun rilisnya. Film yang merupakan perpaduan roman, fantasi, serta musikal ini menjadi formula dasar bagi film-film klasik Disney berikutnya, seperti Pinocchio pada tahun 1940, Bambi pada tahun 1942, Cinderella pada tahun 1950, dan lain sebagainya. Studio Warner Bros. Bersama tim animatornya yaitu Isadore Friese-Freleng, Bob Clampett, Chuck Jones, serta Tex Avery bersaing dengan Disney melalui seri Looney Tunes. Melalui seri inilah ikon-ikon kartun klasik seperti Porky Pigs, Bugs Bunny, Elmer Fudd, dan lain sebagainya mulai bermunculan. Sementara itu, studio MGM bersama William Hanna dan Joseph Barbera menjadi rival serius Disney dan WB melalui seri kartun populernya, Tom and Jerry. Dua karakter ini muncul pertama kali dalam Puss Gets the Boot pada tahun 1940. Sukses film ini berlanjut hingga 2 dekade ke depan yang diproduksi hingga lebih dari 100 judul. Dalam dekade 40-an saja, tercatat ada 5 judul film yang meraih Oscar, yakni Yankee Doodle Mouse pada tahun 1943, Mouse Trouble pada tahun 1944, Quiet Place pada tahun 1945, The Cat Concerto pada tahun 1946, serta The Little Orphan pada tahun 1948. Perkembangan di era 80-an hingga kini. Pada era akhir 80-an hingga pertengahan 90-an, Disney kembali berjaya dengan film-film animasi konvensionalnya seperti pada era klasik. Diawali dengan kisah si Putri Duyung, The Little Mermaid, pada tahun 1989, yang sukses luar biasa sehingga pihak studio semakin bergairah memproduksi animasi sejenis. Kesuksesannya berlanjut melalui film-film animasi seperti The Beauty and the Beast pada tahun 1991, Aladdin pada tahun 1992, The Lion King pada tahun 1994, Pocahontas pada tahun 1995, serta Mulan pada tahun 1998.
Selain sukses komersil, The Beauty and the Beast juga tercatat sebagai film animasi pertama yang meraih nominasi Oscar untuk film terbaik. Sementara The Lion King pada masanya mencatatkan diri sebagai film animasi terlaris sepanjang sejarah. Semenjak era digital mendominasi, popularitas animasi tradisional Disney semakin menurun. Tercatat Home on the Range pada tahun 2004 adalah film 2D terakhir yang diproduksi oleh Disney. Pencapaian mengagumkan juga diperlihatkan film komedi Who Framed Roger Rabbit pada tahun 1988 yang mampu menggabungkan animasi dengan aksi nyata secara meyakinkan. Teknik animasi stop motion rupanya juga masih menjadi pilihan terbukti dengan suksesnya film The Nightmare Before Christmas pada tahun 1993, James and the Giant Peach pada tahun 1996, Chicken Run pada tahun 2000, serta Wallace and Gromit: The Curse of the Were Rabbit pada tahun 2005. Animasi 2D juga rupanya masih menjanjikan melalui adaptasi seri kartun televisi seperti South Park, Bigger, Longer, and Uncut pada tahun 1999, The SpongeBob SquarePants Movie pada tahun 2004, serta The Simpsons Movie pada tahun 2007. Rekayasa digital atau CGI pada pertengahan dekade 90-an akhirnya mulai mengambil alih teknik animasi konvensional dengan pencapaian grafis yang sangat mengagumkan. CGI pun sudah lazim digunakan untuk efek visual film-film non-animasi seperti Terminator 2 pada tahun 1991 dan Jurassic Park pada tahun 1993. Dimotori oleh studio animasi Pixar, teknologi CGI mulai mendominasi pasar film-film animasi yang diproduksi pada dekade ini hingga mendatang. Bekerja sama dengan Disney, Pixar mengawal suksesnya melalui Toy Story pada tahun 1995 yang menjadi tonggak sejarah perkembangan animasi di era digital. Kolaborasi Disney-Pixar berlanjut melalui film-film sukses berkualitas tinggi seperti Toy Story 2 pada tahun 1999, Monster Inc. pada tahun 2001, Finding Nemo pada tahun 2003, serta The Incredibles pada tahun 2004. Pada tahun 2006, Disney membeli studio Pixar dan terbukti sukses dengan film-film berikutnya, seperti Ratatouille pada tahun 2007, serta yang baru lalu Wall-E pada tahun 2008. Studio DreamWorks menjadi rival serius Disney melalui Shrek pada tahun 2001 serta sequelnya Shrek 2 pada tahun 2004 yang sukses begitu fenomenal. Studio 20th Century Fox juga sukses melalui Ice Age pada tahun 2002 bersama sequelnya Ice Age 2 The Meltdown pada tahun 2006. Film luar Amerika, walau tak mampu bersaing secara komersil, mereka menampilkan sesuatu yang berbeda, sekaligus mampu bersaing dalam ajang bergengsi Staraf Academy Awards. Setelah sukses internasional melalui Princess Mononoke pada tahun 1997, film animasi Jepang atau anime akhirnya mampu meraih Oscar melalui film fantasi petualangan unik, Spirited Away pada tahun 2002. Film-film animasi unik produksi Prancis juga mendapat pengakuan tinggi di ajang yang sama, seperti The Triplet of Belleville pada tahun 2003 serta Persepolis pada tahun 2006. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.